Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ini nggih, perbandingan analisa fundamental dan teknikal dalam manajemen pasar modal. Di sini analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Fundamental itu secara umum adalah memahami kondisi keuangan dari suatu perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Di sini ada berbagai sektor saham, ada saham blue chip. Misalnya di sini berbagai sektor diantaranya infrastruktur seperti JSMR, PGAS, ini perusahaan gas ya. Kemudian ada perusahaan yang blue chip juga di sektor banking atau perbankan, ada BMRI, kemudian ada BBCA, ini Bank BCA ya, BBRI, Bank BRI, BDMN, Bank Danamon, dan lain sebagainya. Ada di sektor agriculture, yaitu di sektor pertanian, ada saham dengan kode AALI, LSIP, SGRO. Kemudian di sektor consumer goods ada UNVR, ini Unilever ya. Kemudian MYOR, MYOR itu Mayora. Kemudian KLBF itu Kalbe Pharma, ASI itu Astra Internasional ya. Kemudian ada properti itu ada BSDE, SMRA itu Sumarekon, dan lain sebagainya itu di bidang properti. Ada mining itu tambang ya, itu ada Adro, ANTM itu Antam, dan lain sebagainya. Ini adalah saham-saham blue chip. Apa itu blue chip? Itu saham yang dari sisi keuangannya itu bagus ya, dan prospek untuk kita berinvestasi di dalamnya. Namun tentu kita juga harus menyesuaikan dengan harga saham dengan kemampuan kita atau keuangan kita, daya beli kita. Kemudian ada saham yang second liner. Di sini ada saham LT, SDRA, TKIM, dan lain sebagainya. Ada saham gorengan, yaitu ada KARK, kemudian dan lain sebagainya. Ini ada yang cukup kita kenal, itu saham Friend ya. Saham Friend. Apa itu saham gorengan? Saham gorengan adalah saham yang biasanya itu naiknya itu karena faktor tarikan permintaan ya. Padahal bisa dibilang kondisi keuangan saham ini belum tentu bagus ya. Jadi saham itu misalnya laporan keuangannya jelek atau kurang bagus misalnya, tapi kemudian seolah-olah ada banyak orang yang beli saham tersebut, ada permintaan saham tersebut itu banyak, sehingga harga naik. Kenapa bisa harga naik? Sebagaimana hukum permintaan ya, barangnya tetap, tapi permintaannya banyak, menyebabkan harga barang naik. Nah, kayak gitu. Tapi saham ini sangat berisiko nanti bisa anjlok harganya sewaktu-waktu ya. Karena pada dasarnya saham gorengan itu belum tentu keuangannya bagus. Nonton. Ini seperti saham apa ya? Misalnya dulu ya, tahun 2006, 2007, itu mirip sedang booms ya, sedang viral itu Aturium Jemani ya. Mungkin bagi yang sudah dewasa atau SMA atau SMP masih ingat masa-masa itu, di mana kita lihat bunga Aturium Jemani itu kan seperti tanaman kecil ya, satu suket rumput. Nah ya, itu dulu saya juga ikut terjun ke dalamnya. Itu satu daun itu kalau nggak salah itu 250.000 ya. Jadi rumput kecil kalau ada satu daun 250.000. Waktu itu saya belinya 3 ya, saya rawat. Kemudian sampai per tanaman itu tumbuh 3 daun. Nah, karena tumbuh 3 daun maka harganya 750.000 ya waktu itu. Nah, itu kalau dilihat apa sih Jemani itu dari sisi manfaatnya sebagai obat atau yang lain? Enggak juga. Dari sisi kelangkaan juga enggak terlalu. Kemudian dari sisi bagus indahnya tanaman menurut saya standar ya, karena itu tanaman hijau dan enggak ada bunganya. Ya jadi hanya daun-daun gitu nih. Kayak gitu. Nah, kayak gitu kenapa bisa harganya melejit ya pada waktu itu spektakuler ya harganya, karena seperti ada orang yang menciptakan permainan seolah-olah banyak yang meminta tanaman tersebut sehingga harganya
naik. Namun model seperti ini, harga gorengan seperti ini, seperti Atorium Jemani itu, ada besar kemungkinan harga itu kembali ke wujud aslinya. Wujud aslinya itu gimana ya? Pada dasarnya tanaman itu tidak terlalu memiliki keistimewaan seperti manfaatnya, kemudian keunikannya, kelangkaannya, itu hanya karena faktor menciptakan permainan seolah-olah banyak orang yang membeli pada barang tersebut sehingga harganya naik yang tidak wajar. Kemudian ada lanjut ya ke harga saham tidur. Saham tidur itu harga saham yang monoton ya dari tahun ke tahun, jadi tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun juga, jadi ya seperti tidur ya, tidak bergerak pergerakan harga sahamnya. Kemudian perbandingan analisa fundamental dan teknikal. Fundamental tadi ya, sebagaimana saya sampaikan di awal, itu saham yang kita melihat analisanya itu berdasarkan keuangan ya, laporan keuangan. Penting sekali untuk memilih saham untuk bisa memahami keuangan perusahaan, maka kita harus juga belajar rasio-rasio keuangan ya. Nanti di slide selanjutnya ada DER ya, debt to equity ratio, ROA, return on asset, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus memahami ini bagus nggak sih keuangannya gitu. Kemudian ada manajemen perusahaannya itu juga bagaimana. Kemudian intrinsic value ya, nilai internalnya itu bagaimana gitu. Terus kemudian ada technical analysis ya, atau analisa teknikal, itu berdasarkan grafik atau chart pergerakan saham. Jadi kita membeli saham itu berdasarkan harga grafiknya itu naik turun itu kita pelajarinya secara teknikal. Kemudian di sini juga belajar indikator-indikator buy and sell, kemudian candlestick, volume analyze, dan lain sebagainya. Jadi kalau analisa teknikal itu kurang lebih terkait spekulasi atau prediksi nanti perkiraan naik, perkiraan turun gitu. Kemudian di sini kita ke analisa rasio keuangan dulu atau fundamental. Di sini ada rasio PER ya, itu price to earning ratio. Di sini adalah rasio yang membandingkan harga terhadap profitabilitas perusahaan ya. Jadi kayak apa ya, kita beli di harga segitu, sedangkan keuntungan perusahaan segitu. Bahasanya sebanding nggak sih gitu. Kemudian di sini untuk rasio PER ini dikatakan murah jika kurang dari 15 dan dikatakan mahal itu jika lebih dari 15. Kita pilih yang murah atau yang mahal sih ya, kita investor pengennya yang murah ya. Dalam arti harganya murah tetapi perusahaan itu profit atau bonafit banget gitu dari keuntungan perusahaannya. Kemudian ada PBV ya, price to book value. Ini indikatornya adalah jika kurang dari 2 itu murah, dan jika lebih dari 2 itu mahal. Apa sih PBV? Itu membandingkan harga saham dengan nilai perusahaan ya. Kita harapannya ya yang murah, di mana harga saham murah, tetapi nilai perusahaannya itu bagus gitu ya. Jadi kita pilihnya yang kurang dari 2 sebagai investor ya. Kemudian ada DER, debt to equity ratio. Ini adalah rasio yang membandingkan utang perusahaan terhadap modal ya. Di sini rasionya perusahaan itu dikatakan sehat jika DER-nya itu kurang dari 1 dan dikatakan kurang sehat jika DER-nya itu lebih dari 1. Jadi dari ini rasionya menurut saya penting, di mana dia membandingkan rasio utang perusahaan terhadap modal. Bahasanya, jika suatu bisnis itu terlalu terbebani dengan utang, maka resikonya bisa sampai kebangkrutan. Jadi tidak resiko harga saham turun, profitabilitas turun. Jadi kalau utangnya tak terkendali, itu bisa sampai resiko kolaps ya atau bangkrut. Kita bisa lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolaps ya terkait dengan apa ya, utang yang terlalu tinggi dan tidak mampu bayar gitu. Namun tidak serta-merta menurut saya ya untuk rasio ini kurang dari 1 itu sehat. Kita lihat juga dari jenis perusahaannya. Misalnya di sini perusahaan itu bergerak di sektor perbankan seperti BBCA, BBRI. Itu kalau kita lihat DER-nya pada umumnya mereka akan di atas 1.
bukan berarti kurang sehat, tetapi memang operasional perusahaan itu adalah kan itu adalah memberi pinjaman dan mencari pinjaman. Itu hal yang usually atau umum terjadi ya. Kemudian ada ROE, Return on Equity. Ini membandingkan keuntungan perusahaan ya, keuntungan bersih terhadap equity atau modal perusahaan. Equity atau ROE yang menarik itu adalah yang lebih dari 10. Jadi kalau kita membaca ROE perusahaan itu kita cari yang lebih dari 10. Kemudian ada book value, ini adalah nilai perusahaan ya. Ini membandingkan harga market dengan close price ya. Nanti di laporan saham di aplikasi Profit Anywhere itu ada bagian close price ya. Close price itu adalah harga saham ya, harga saham. Harapannya book value ini lebih besar dibanding harga market atau close price-nya. Ini menarik ya. Jadi bahasanya perusahaan itu sebenarnya bagus, tapi harga pasarnya itu rendah. Nah, yang menarik yang itu. Jadi kayak barang ini sebenarnya manfaatnya banyak, bagus, tapi kok harganya murah. Nah, kayak gitu kan kita sebagai investasi biasanya seperti itu untuk melihat atau berimajinasi membayangkan rasio book value ini. Kemudian ini kita jelaskan satu persatu ya. Di sini PER ya, price to earning ratio. Rasio yang digunakan untuk menilai murah mahalnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih ya. Di sini PER itu harga saham per earning per share ya. Kemudian di sini PER dikatakan murah jika kurang dari 15 dan dikatakan mahal jika lebih dari 15. Semakin mahal semakin tidak menarik, maka kita cari yang murah ya. Harapannya rasio PER kurang dari 15. For next, PBV, price to book value, adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan ya. Di sini PBV itu kurang dari 2 murah, lebih dari 2 mahal ya. Kita carinya yang murah. Perusahaannya bagus tapi dijualnya murah gitu ya, harga pasarnya murah gitu. Kemudian debt to equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas atau modal ya. Di sini DER kurang dari 1 sehat, DER lebih dari 1 kurang sehat ya. Kita kalau perusahaannya non perbankan mungkin kita bisa melihat DER-nya itu kurang dari 1. Tapi kalau perbankan menurut saya DER lebih dari 1 itu nggak apa-apa, karena memang aktivitas perusahaan itu adalah mencari pinjaman dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Itu hal biasa. Kemudian ROE, Return on Equity, ini membandingkan profitabilitas perusahaan dengan ekuitas atau modal. ROE di sini harapannya lebih dari 10 itu menarik ya. Kalau kurang dari 10 berarti kurang menarik. Bahasanya kita beli perusahaan kok batine atau keuntungan profitabilitasnya kecil banget gitu ya, berarti kurang menarik. Kemudian ada book value. Book value adalah nilai sebuah aset atau kelompok aset di mana sejumlah penyusutan nilai yang disebabkan selama umur penggunaan aset tersebut. Di sini book value jika lebih besar dari harga market itu menarik. Sebaliknya jika book value lebih kecil dari harga market itu kurang menarik. Bahkan ada indikasi saham yang book value-nya lebih kecil dari harga market itu merupakan harga saham gorengan. Jadi harga market itu di aplikasi Profit apa sih? Nanti kalau dibuka aplikasi itu di bagian financial statement atau laporan keuangan itu bagian close price itu harga market. Ini berubah-ubah sesuai dengan perharinya bagaimana kita membuka aplikasi tersebut. Nah, di sini ada saham-saham yang gorengan, misalnya ada Friend, indikasi ya gorengan ya, Friend, BKDP, SPMA dan lain sebagainya ya. Kemudian ada saham Sritek ya, SRIL, kode sahamnya ini merupakan saham yang sejak 28 Februari 2025 mempublikasikan atau menginformasikan berhenti beroperasional ya Sritek, karena
lilitan hutang juga. Kita lihat di net income-nya ya. Net income itu ada minus 1.788 sekian. Ini sekitar di tahun 2024 ya, laporan ini saya screenshot. Bisa dilihat juga laporan keuangannya banyak yang merah ya. Dalam arti ada kondisi keuangan yang semakin memburuk dari perusahaan Sritek ya. Ini merupakan perusahaan tekstil yang terbesar se-Asia yang terletak di Sukoharjo ya. Merupakan sempat ya Sritek ini mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. PDB Sukoharjo itu naik dengan adanya Sritek. Namun apalah daya, kalau suatu bisnis pasti ada resiko, termasuk keadaan saat ini Sritek mengalami kondisi yang sangat susah ya. For next, ada saham Goto. Apa sih Goto itu? Gojek Tokopedia. Kita lihat Gojek, kenal ya Gojek. Ini gabungan sama Tokopedia. Di sini hal yang menarik, menurut saya selain laporan keuangannya banyak sisi merahnya, ada net income minus 9 triliun. Ini data ini saya ambil pada tahun 2024 ya. Tapi di sini ada juga fakta menarik, ada suatu investor yang bilang, saya tetap beli Goto nih, harganya cuma 7.900 ya di close price-nya ini. Berarti 10.000 nggak ada, satu lotnya murah banget ya. Tapi perusahaannya itu minus. Tetapi alasan salah satu investor itu adalah lihat equity-nya. Equity-nya atau modalnya itu adalah 118 triliun. Ini merupakan modal yang sangat kuat untuk suatu entitas perusahaan ya. Jadi keuntungan apa sih? Kalau bisnis perusahaan modalnya kuat ya pastinya keuntungannya itu adalah risiko kebangkrutan itu semakin terhindarkan. Jadi sangat prospek untuk investasi jangka panjang ya. Belinya murah, kita tinggal tidur. Ada kemungkinan nanti prediksi ke depan akan naik karena dari sisi permodalannya Goto ini kuat sekali meskipun keadaannya masih merah-merah banyak. Itu ada Sido muncul ya. Harapannya di sini mahasiswa bisa membaca rasio DER-nya itu gimana. Di sini DER-nya ini 0,15 itu sehat ya rasio utangnya. ROE return on equity itu 28,08 itu menarik. Book value-nya itu dimana 112, harga marketnya 616. Ini berarti book value lebih kecil dari harga market, berarti kurang menarik. Kemudian price to earning ratio-nya 19,41, ini mahal. Tadi kita carinya PR-nya yang murah ya. Kemudian PBV, price to book value itu 5,45, ini mahal juga karena apa, maksimal tadi 2. Nah, untuk PER sama PBV tadi rekomendasinya yang murah atau kita cari yang murah. Tapi silahkan dari masing-masing investor mau pilih enggak ya. Karena setiap perusahaan pasti ada sisi positifnya seperti DER-nya sehat, ROE-nya menarik gitu nggih. Ada sisi negatifnya juga. Data ini saya ambil di 2024 ya. Jadi setiap hari laporan keuangan itu akan berubah. Terima kasih untuk penjelasan dari analisa fundamental pada pertemuan kali ini. Langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.